Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat belajar bersama-sama walaupun melalui daring ya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami dari kelompok 7 menyampaikan materi atau hasil diskusi kami mengenai media dan sumber pembelajaran tematik. Di sini ada Ayu Lestari, Diana Iman, Hasna Rizky, Laili Nisnawati, Puspa Handayani, Rida Krisnawati, dan Rizka Hidayati. Selanjutnya kita masuk kepada poin apa sih yang dimaksud dengan media dan sumber pembelajaran. Nah, sumber belajar itu adalah sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar. Kemudian, apa itu media? Nah, media ialah perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Ya, bisa dikatakan media ini seperti mak comblang gitu ya, perantara aja. Media juga alat bantu yang dipergunakan seorang guru untuk menerangkan pelajaran dalam proses belajar mengajar. Adapun macam-macam sumber pembelajaran tematik di SD atau MI ialah yang pertama, manusia. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peranannya sebagai sumber belajar dapat dibagi dua kelompok, yaitu yang pertama, orang yang dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan yang khusus pula, misalnya guru, dosen, motivator, konselor, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber, akan tetapi memiliki keahlian, misalnya dokter, petani, polisi, dan lain sebagainya. Sumber pembelajaran tematik yang kedua yaitu e-book. E-book adalah buku cetak versi elektronik yang dapat dibaca dengan menggunakan teknologi seperti laptop, komputer, Android, tablet, dan lain sebagainya. Buku elektronik ini adalah pembelajaran yang canggih, praktis, hanya dengan mengandalkan paket data internet dengan cara mendownload di Google, dan bisa juga melalui pembelian online. Yang ketiga, ada media perpustakaan digital. Perpustakaan digital ialah koleksi atau kumpulan bahan pustaka dalam bentuk elektronik. Perpustakaan ini dapat diartikan juga sebagai perpustakaan khusus yang berfokus pada koleksi digital, misalnya majalah, artikel, buku, makalah, koran, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada lingkungan. Lingkungan merupakan sumber belajar yang dapat membantu peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan yang mampu memberikan pengkoordinasian belajar. Lingkungan dibagi dua kelompok. Yang pertama, lingkungan yang khusus untuk pembelajaran seperti laboratorium, kelas, dan lain sebagainya. Dan berikut merupakan contoh media pembelajaran di SD atau MI. Yang pertama ada buku cetak atau komik, kemudian PowerPoint, multimedia, dan WPAP. Adapun media pembelajaran memiliki 7 fungsi pembelajaran, yaitu yang pertama, 1. Media sebagai sumber belajar, yang kedua, fungsi sematik, yang ketiga, fungsi manipulatif, yang keempat, fungsi fiksatif, yang kelima, fungsi distributif, yang keenam, fungsi psikologis, dan yang terakhir, fungsi sosiopsikologis. Langkah-langkah dalam pemilihan media pembelajaran sebagai berikut. 1. Tentukan apakah pesan Anda bersifat pembelajaran atau informasi. Pembelajaran adalah lebih menekankan pada kegiatan belajar peserta didik secara sungguh-sungguh yang melibatkan aspek intelektual, emosional, dan juga sosial.
Sedangkan informasi itu sendiri dapat diartikan suatu data yang telah diproses dan diubah menjadi konteks yang berarti sehingga memiliki makna yang dinilai lebih bagi penerimanya dan biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Kedua, tentukan bagaimana caranya Anda mentransmisikan pesan Anda. Maksudnya itu adalah apakah siswa itu dapat belajar secara mandiri atau dengan adanya bimbingan Anda sebagai seorang guru. Yang ketiga itu tentukan ciri-ciri pelajaran Anda dan selanjutnya memperkecil jumlah pilihan media serta membimbing Anda dan menentukan golongan media tertentu yang cocok untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, siswa diberikan materi melalui PPT sehingga mereka dapat menggolongkan sehingga Anda sendiri dapat menggolongkan media pembelajaran yang cocok digunakan untuk proses pembelajaran tersebut. Keempat, tentukan media yang paling sesuai dalam kategorinya, yaitu media yang paling cocok bagi populasi siswa Anda, kapasitas produksi tempat dan fasilitas kebijakan serta dana. Maksudnya di sini adalah media yang pas untuk pembelajaran dalam keadaan seperti ini, seperti corona ini. Media yang paling cocok digunakan untuk belajar yaitu adalah materi yang telah disiapkan oleh guru dalam bentuk PPT sehingga dapat di-share ke semua siswa sehingga semua siswa dapat melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Maksudnya memudahkan siswa belajar dari jarak jauh. Yang terakhir itu adalah pelajari daftar ciri-ciri khas dari media, keterbatasan dan kelebihannya dalam penyajian media itu tampaknya memadai atau tidak. Jika tak sesuai maka kembalikanlah ke langkah keempat dan tentukan pilihan dari daftar yang sama. Jika kita memilih media pembelajaran PPT, terus kita menemukan keterbatasan dan kelebihannya, maka kita kembali ke poin 4 yaitu menentukan media yang paling sesuai dengan cara mengkonsultasikannya dengan siswa agar siswa juga bisa mengerti dan memahami mana media yang paling cocok untuk mereka gunakan selama proses belajar mengajar. Pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Pengembangan dan pengelolaan sumber belajar secara profesional merupakan salah satu bentuk perbaikan kualitas proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang berkualitas, maka beberapa komponen harus saling berinteraksi, berhubungan, dan bergantungan satu sama lain. Seperti bahan ajar yang dapat dijadikan interaksi antara guru dan siswa, metode pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, kemudian adanya evaluasi atau penilaian terhadap hasil interaksi. Kemudian, terdapat beberapa aspek untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, di antaranya adalah 1. Guru harus membuat persiapan mengajar yang sistematis. 2. Penggunaan media, metode, suara maupun gerak yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar. 3. Penggunaan waktu yang efektif. 4. Motivasi guru dan motivasi belajar siswa cukup tinggi. 5. Hubungan interaktif antara guru dan siswa di dalam kelas sehingga kesulitan belajar dapat teratasi. Selain itu, guru dapat memanfaatkan sumber belajar secara optimal dengan cara menentukan sumber belajar apa dan bagaimana cara pemanfaatannya dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa dapat dengan mudah mempelajari pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Guru dalam memanfaatkan sumber belajar secara optimal harus menentukan sumber belajar apa dan bagaimana cara pemanfaatannya dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa dapat dengan mudah mempelajari pesan pembelajaran. Dan bagi guru juga media itu dapat memudahkan penyampaian pesan dan pembelajaran untuk siswa. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa langsung diajukan di kolom komentar. Maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.